Lihat oleh Weber dalam teori-teorinya itu masyarakat barat modern. Jadi modern Western Society. Weber ini lahir 1864 abad 19 ketika Barat sedang puncak-puncaknya modern dan sains sedang jaya-jayanya. Orang Barat itu katanya Weber hidupnya semakin lama semakin rasional. Bahasanya Weber goal-oriented rationality. Hidupnya semakin rasional, semakin praktis, pragmatis. Nggak pakai bulet. Pingin apa, ya ini yang harus dilakukan. Tidak harus muter-muter pakai dalil, tidak harus pakai tradisi, pakai analisis jelimet, pakai filsafat yang muter-muter. Enggak. Orang Barat cenderung pragmatis, goal-oriented. Orientasinya hasil. Oke, pingin dapat pacar, ya nembak lah. Langsung, nggak kakean mikir, iya yo, aku nek ditolak piye anu, ya nembak aja. Kalau ditolak ya cari lagi, simple. Itu namanya goal oriented. Pingin cepat lulus ya belajar. Ya segera digarap tesismu, skripsimu, itu goal oriented. Nggak kesuwen mikir. Sebentar Pak, sebentar, dirancang dulu, dimulai ada kesuwen, wis garap wae. Orientasinya hasil, nanti kalau ada hasilnya bagus apa jelek baru dinilai, kalau jelek ya direvisi, kalau bagus ya diajukan terus. Ini gaya modern, pragmatis. Tidak kesuwen buletnya. Dan itu yang dilihat oleh Weber di masyarakat modern Barat. Oke, pingin sehat, ya makan yang sehat, jaga kebersihan, olahraga dan ya selesai sudah. Nggak terlalu bulet muter-muter. Dan ini pergeseran paradigma dari sebelumnya. Kalau sebelumnya cara berpikir Barat itu dipengaruhi tradition, affection itu perasaan, dan value oriented rationality. Rasionalitas yang basisnya nilai, bukan goal. Kalau orang dulu, mungkin sekarang di timur masih seperti ini. Jadi value oriented. Yo nembak, tapi yo dipikir dulu itu baik apa buruk. Cocok ndak sama tatanan di sini. Sopan ndak, langsung tiba-tiba nembak. Itu value oriented. Nilainya dibahas juga, ndak ujuk-ujuk nembak. Kalau salah tembak gimana? Kalau bagi masyarakat jelek gimana? Kalau ndak pantas gimana? Lahirnya bisa kontraproduktif. Itu value oriented. Affection, main perasaan. Ya ndak enak lah, ndak pantas lah. Nah itu affection. Tapi kalau Barat modern itu ndak lah. Ya perasaan nanti lah. Yang penting kan tujuannya kena. Ndak pantas, ndak apa-apa, tapi kan boleh, sah. Nah itu goal oriented. Oke. Dan tradition itu ya biasanya bagaimana? Kebiasaan yang jalan bagaimana? Jadi sebelum modern orang itu hidupnya dipengaruhi oleh tradisi, afeksi, dan nilai. Biasanya bagaimana, pantas tidaknya bagaimana, dan nilai yang jadi pijakannya apa. Biasanya minum di ngaji ini 1 gelas, ya kamu 1 gelas. Kalau sudah habis ya wis. Meskipun kamu haus, ndak enak arep ngapekne. Nah itu tradition. Affection juga ndak enak, tak miring ngelirik terus ya mau ngambil lagi. Jangan-jangan perasaan aku nanti. Nah, itu kan. Terus value, nilai. Wah nilai itu ya dasar. Masa ya pantasnya itu ya kalau mau minum banyak-banyak ya kesini besok bawa jajan juga biar imbang. Itu value, nilai. Ada
nilai harmoni, nilai kepantasan, ada rasa, ada tradisi main. Ini dulu katanya Weber. Tapi semakin orang modern, semakin goal oriented. Tujuannya minum ya biar ndak haus. Kalau ndak haus aku ndak usah ngambil minum. Tapi kalau aku sangat haus 2 gelas ya ndak apa-apa. Rasional saja. Tujuannya makan ya biar nggak lapar. Kalau sedang sangat lapar sampai 2 piring ya ndak apa-apa, wong memang masih lapar. Tapi tradisi sebelumnya itu ya pertimbangan kebiasaannya bagaimana. Kadang-kadang kita makan itu kan juga kebiasaan. Pokoknya sehari 3 kali itu kebiasaan namanya. Kadang-kadang mulai pagi sampai jam 12 nyemil, terus begitu jam 12 waktunya makan ini. Padahal ya perutmu mungkin masih penuh, tapi kan sudah jam waktu makan, ya kamu makan. Itu tradition. Kebiasaannya begitu. Jadi kenapa kamu makan siang? Karena biasanya begitu. Bukan karena siang hari kamu sudah lapar. Affection juga begitu. Urusannya rasa. Lagi-lagi pakai rasa. Dan value. Jadi yang dilihat oleh Weber sekarang masyarakat barat yang semakin modern. Dan ini kayak banyak filosof barat yang lain bahwa sejarah itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Kayak Hegel itu kan dia juga bilang sejarah berkembang ke arah yang lebih rasional. Darwin dengan evolusinya juga melihat organisme itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Jadi tidak usah galau kalau ada peristiwa konflik macam-macam, tabrakan antar pemikiran, percayalah besok yang survive adalah yang lebih rasional. Yang tidak rasional akan tergilas. Nah itu katanya Weber. Jadi social action yang fokus umumnya pada masyarakat barat dan cirinya adalah goal oriented rationality, meninggalkan tradition, affection dan value oriented. Meskipun hari ini orang barat sedang berusaha mengembalikan lagi tradition, affection, dan value orientednya dalam banyak kajian. Makanya kajian-kajian model timur marak lagi. Kajian-kajian model New Age, spiritualitas baru marak lagi. Karena mungkin orang capek goal oriented. Sekarang mulai didengungkan bahwa hasil itu tidak lebih penting daripada proses. Nah, itu nanti hubungannya sama nilai. Itu barat hari ini. Sementara kita baru mau goal oriented. Barat sudah ingin meninggalkan goal oriented. Nah, ya enggak apa-apa. Nanti yang kita tinggal diambil oleh barat, terus kita pakai miliknya barat. Terus kita rindu lagi pada milik kita yang lama. Terus barat pingin lagi dengan rasionalitasnya yang lama, ya wis. Itu bagi Ibnu Khaldun ya sejarah itu memang kayak gitu, muter. Dulu kita belajar dari barat, Yunani, terus kita jaya. Sebaliknya barat belajar dari kita, terus kita kalah. Kebalik, sekarang kita belajar dari barat. Dulu orang barat mimpi-mimpi bisa dapat beasiswa di negara-negara Islam, bisa dapat beasiswa di Nizamiyah, di Al-Azhar dulu sebelum barat maju. Tapi sekarang kebalikannya, kita yang mimpi-mimpi dapat beasiswa kuliah di barat. Kita yang mimpi dapat beasiswa ke Jerman, ke Belanda. Meskipun itu untuk belajar ilmu kita sendiri, belajar Al-Quran, belajar Islam, itu malah ning Jerman, ning London. Ya karena kita memang kalah dalam peradaban. Kalau belajar di negaranya sendiri apa enggak bisa? Ya bisa, cuma isinya ya tawuran terus di negaranya. Ya, sidik-sidik tawuran. Dapat beasiswa ke Yaman, 2 bulan di sana diserbu oleh Arab, suruh pulang, karena perang. Dulu saya punya tetangga dapat beasiswa di Suriah. Ya sekarang pulang. Kalau di sana perang. Irak juga perang. Afghanistan, Pakistan, isinya perang kabeh. Ya ndak sempat belajar akhirnya kan, ya wis lah ning barat lah. Oke, yang memang peradaban sekarang modelnya begitu. Ya mungkin pada saatnya besok akan muter lagi.
Sopo ngerti dengan Donald Trump jadi presiden itu terus umat Islam jadi kompak. Kompak itu kan karena musuhnya podo bareng-bareng. Umat Islam itu kalau tidak ada musuhnya kan gegeran karo PDW sak kancane ya. Sing enak memang dicariin musuh bersama. Akhirnya kompak nih. Dulu kita kompak waktu zaman Belanda kan, wah, orang Islam melawan Belanda, jihad, kompak. Begitu merdeka ya gegeran dewe akhirnya. Oke, itu dulu. Sekarang tidak ada bedanya. Oke, terus. Nah, apa sih yang menonjol dari pergeseran era masa lalu ke masa kini? Katanya Weber, cirinya 3. Rational calculation, efisiensi, dan kontrol. Segala yang bisa dikontrol, kemudian efisien, modal berapa, hasil berapa, energi berapa, buahnya berapa, dan kalkulasi rasional. Yang menonjol ini orang modern itu. Rasionalitasnya orang modern, cirinya semua yang bisa dikalkulasi secara rasional berarti dia baik dan benar. Semua yang efisien berarti dia baik dan benar. Dan semua yang bisa dikontrol bisa diukur. Ya, nanti Weber punya teori birokrasi. Nah, kapan-kapan kita belajar itu. Cuma malam ini fokusnya tidak ke situ. Ini mengantarkan aja. Rational calculation, efisiensi, kontrol nanti menggantikan affective ties, ikatan emosional, spiritualitas, dan tradisi. Jadi sekarang orang ngukurnya rasional. Punya teman tidak lagi dasarnya perasaan, tapi dasarnya profesionalitas. Kita sesama profesi, kita levelnya sama, kita nasibnya sama, kita dan seterusnya. Kalau dulu kan kita satu klan, kita satu kabilah, kita satu madhab. Itu affective ties. Tapi sekarang rasional. Aku Islam, kamu Kristen, tidak apa-apa. Wong kita sak kantor sama-sama nyari duitnya, kita sama-sama jadi buruh di sini, kita sama-sama jadi pegawai ini Cino di sini ya. Itu rational calculation. Bukan lagi kamu alirannya apa, aku agamanya apa. Affective ties-nya berkurang. Terus spiritualitasnya juga tidak jadi ukuran. Kecenderungannya sekuler. Orang modern itu agamamu urusan dhewe. Dan kamu tidak usah usil sama kepercayaanku. Kita butuh kerjasama untuk kehidupan kita. Ya ayo. Urusan-urusan rasional ayo. Urusan efisiensi hidup, urusan birokrasi ayo. Tapi spiritualitas kita urusi sendiri-sendiri. Kamu nggak usah usil aku kunut apa ndak kunut, aku terawih apa ndak terawih. Itu urusanku, spiritualitas ya. Aku Ramadan ndak puasa juga ndak usah kamu usil. Kalau masuk neraka kan aku sendiri yang masuk neraka, ngapain kamu cerewet? Nah, itu spiritualitas modern yang disingkirkan. Jadi apa? Kalkulasinya rasional, prinsipnya efisiensi, modenya kontrol. Birokrasi. Termasuk yang ditinggal itu tradisi. Oke. Itu asumsi-asumsi teoritisnya. Nah, ini yang terkenal juga dari Weber, tipe rasionalitas. Kita kan sering ngomong bahwa yang rasional dong. Nah, rasional itu definisinya tidak selalu yang masuk akal dong. Karena rasionalitas itu jenisnya banyak. Ada rasionalitas praktis, ada rasionalitas teoritis, ada rasionalitas substantif, ada rasionalitas formal. Rasionalitas praktis itu cara menyimpulkan sesuatu ya secara pragmatisnya. Mungkin tidak masuk akal, yang penting jalan. Itu rasionalitas praktis. Misalnya di tengah jalan sabukmu putus, terus piye yo gantine? Adanya tali rafia, ya sudahlah sementara pakai tali rafia, ditutupi pakai baju, yang penting celananya nggak melorot. Nah, itu rasionalitas praktis. Jadi yang penting butuhnya apa, gunanya apa,
lakukan sesuatu yang langsung mengarah ke gunanya, tidak usah bulet. Itu rasionalitas praktis. Barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca Al-Quran seluruhnya. Ya udah, ngapain capek-capek khataman dari Al-Baqarah sampai Anas, dari Fatihah. Sudah membaca Al-Ikhlas saja 3 kali. Itu rasional secara praktis. Tujuannya kan yang nilainya sama kayak khatam Al-Quran. Jadi segala yang kita lakukan dengan fokus pada tujuannya. Bukan dasar-dasar rasional, dasar-dasar epistemologis, dasar-dasar aksiologisnya. Yang penting tujuannya apa? Itu rasionalitas praktis namanya. Lawannya rasionalitas teoritis. Kalau rasionalitas teoritis ini pakai mikir yang dalam. Ini yang biasanya disebut orang rasional dalam praktek sehari-hari, itu maksudnya rasionalitas teoritis. Yang masuk akal dong. Pakai analisis, deduksi, induksi, itu rasionalitas teoritis namanya. Pakai dasar-dasar rasional. Ada lagi rasionalitas substantif. Kalau rasionalitas substantif ini semacam gabungan antara teoritis dan praktis. Sebenarnya isinya teoritis tapi diorientasikan untuk praktis. Substansinya aja. Tidak usah jelimet pakai kembang-kembangannya mikir. Rasionalitas teoritis itu kadang-kadang melebar kemana-mana. Tidak jelas orang harus melakukan apa. Tapi rasionalitas substantif yang mikir pakai akal ya, tapi jelas setelah itu harus melakukan apa, hasilnya apa. Itu namanya rasionalitas substantif. Bukan sekedar teoritis atau tidak ujuk-ujuk praktis. Tapi semacam gabungan dari keduanya, namanya rasionalitas substantif. Ada lagi yang ketiga namanya rasionalitas formal. Rasionalitas formal itu kayak kamu memenuhi aturan. Misalnya kuliah pakai sepatu. Itu kan mungkin secara teoritis kamu susah nyambungnya. Hubungannya apa Pak kuliah sama sepatu? Apa kalau nggak pakai sepatu ilmunya nggak bisa masuk? Kamu kan judek mikir itu sejak dulu, mau protes tapi rawani. Nah, jangan khawatir kalau kamu pakai sepatu. Itu ya tetap rasional kok. Namanya apa? Rasionalitas formal. Karena mungkin di kampusmu ada aturan formal yang mewajibkan mahasiswa harus pakai sepatu. Tidak boleh pakai kaos oblong misalnya. Cuma tidak ada larangan celana. Jadi kuliah harus pakai celana itu kelihatannya tidak ada. Kalau pakai sepatu yang ada. Jadi kamu boleh besok kuliah nggak pakai celana. Kan nggak ada aturannya, nggak pakai celana, pakai baju yang bagus dan ya pakai sepatu. Oke, itu rasionalitas formal namanya. Demo harus selesai jam 6, maghrib tit harus bubar. Terus kamu tanya dalilnya, dalilnya mana, dasarnya apa, rasionalitasnya di mana. Justru kalau malam itu nggak panas kita lebih semangat demonya. Nah itu jawabanmu gitu, mungkin benar jawabanmu itu rasionalitas teoritis. Tapi yang dituntut saat itu rasionalitas formal. Sama kayak kamu apel harus pulang paling malam jam 9. Jam 10 tidak boleh. Mungkin kamu bisa bantah pakai dalil macam-macam. Pulang jam 9 itu belum dapat apa-apa Pak, baru dapat ngobrol itu, belum dapat yang lain-lain. Oke. Enggak, itu aturan. Jadi pulang aja enggak apa-apa. Rasional itu namanya rasionalitas formal. Jadi rasional itu enggak selalu yang masuk akal. Ada kalanya praktis. Gitu loh. Kamu kok enggak masuk akal gitu sih, masa makan langsung di wajan. Lu enggak apa-apa, itu namanya rasionalitas praktis. Piringnya ra ono, makannya langsung di wajan, enggak masalah. Secara teoritis salah, namanya wajan buat masak kok buat makan. Tapi secara praktis benar, itu namanya rasionalitas praktis. Nah, itu tipe-tipe rasional.
Kayak kamu bulunya ayam kamu pakai garuk-garuk di telinga itu kan. Itu rasionalitas praktis namanya. Tujuannya ada bulu itu tidak untuk garuk-garuk telinga. Itu ayamnya bisa tersinggung. Tapi kan kamu pakai itu karena kamu sedang butuh. Nah, itu namanya rasionalitas praktis. Ada rasionalitas formal, ada yang teoritis, ada substantif. Terus, nah, dengan dasar rasionalitas tadi, ini belum masuk karisma ya, untuk memahami maunya Weber dulu sebelum masuk ke karisma. Nanti karisma masuknya ke legitimasi otoritas tindakan. Tindakan